kan gitu, tahun 615 sampai tahun 622. Pada saat itu Nabi Muhammad masih ada. Pada pertemuan pertama itu ayat itu turun. Kejadian yang pertama sudah terjadi, tapi yang kejadian kedua itu belum terjadi. Tapi ayat sudah turun. Dan tahu dari mana? Di situ ada kata sorry Pak. Itu tahu dari mana ayatnya sudah turun di tahun itu? Karena kan kalau kita tahu sejarahnya bahwa Quran itu sendiri baru dibukukan, katakanlah baru dijadikan buku, anggaplah di zamannya Utsman ya, artinya itu puluhan tahun setelah Muhammad wafat gitu. Nah itu bisa nggak Bapak tunjukkan bahwa ayat itu sudah turun sebelum 2262 ini loh, tahun 626, karena pertempuran terakhir itu 626. Ayat itu ya, apa indikatornya ayat itu turun pada masa ini, halo, gini. Ya, silakan. Ayat itu turun pada masa, ya, ayat itu kan turun pada masa Nabi Muhammad, tapi kan tidak dibukukan karena dihafal gitu loh. Ada yang menulis, sahabat menulis dengan inisiatifnya, ada yang menulis di pelepah korma, ada yang di tulang, ada yang di kulit dan sebagainya. Tapi tradisinya dihafal. Nah, di situ itu kan turunnya pada masa kenabian, jadi sudah turun, ayat itu turun, tapi di situ kan ada keterangan fi bid'in sinin, setelah beberapa tahun selanjutnya. Itu kan ayat ke 1, 2, 3, ayat yang keempat. Dan itu memang secara sejarah juga seperti itu. Peperangan pertemuan yang kedua, ayat ini sudah. Yang saya tanyakan adalah apa poin argumennya Bapak bisa mengatakan bahwa ayat ini sudah turun sebelum peperangan terakhir itu terjadi? Karena kalau dikatakan beberapa tahun setelahnya, kata-kata beberapa tahun setelahnya itu biasanya diucapkan oleh orang yang sudah mengalami kejadian itu gitu loh. Kalau ada keterangan beberapa tahun setelahnya itu ada. Enggak, saya minta argumen Bapak tuh apa inti argumen Bapak sehingga Bapak bisa memastikan bahwa ayat itu sudah terjadi sebelum ayat itu sudah turun sebelum perang terakhir itu terjadi. Iya, jadi gini Bang, tanpa membaca sejarah misalkan, ya jangan buka sejarah, ayat ini saja dulu itu sudah mengatakan bahwa nanti Romawi akan balik mengalahkannya fi bid'in sinin setelah beberapa tahun. Ayatnya sudah mengatakan seperti itu. Jadi ayatnya gini, hulibati Rum, Romawi telah dikalahkan fi adnal ardi, di bumi terendah, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka setelah dikalahkan akan kembali mengalahkan kapan? Fi bid'in sinin, setelah beberapa tahun berikutnya. Ayatnya bunyinya begitu. Lah, coba ayatnya di mana itu Pak? Boleh tahu itunya? Di surat Ar-Rum ayat pertama sampai ayat keempat. Rum ayat pertama ya. Ayat pertama. Kalau kita membaca sejarah itu kan pada tahun 615 itu Nabi Muhammad masih di Mekah itu. Pada tahun itu Nabi Muhammad usianya sekitar 45-46, masih di Mekah. Pada pertempuran berikutnya itu yang menang ini. Jadi ini kan surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Nah, yang menarik itu di situ Pak memakai kata fi adnal ardi, yaitu lokasi pertempuran. Lokasi pertempuran itu di daerah Laut Mati. Dan Sen mengatakan bahwa itu adalah titik terendah bumi. Bukan Palung Mariana loh, yang Pasifik itu. Itu Palung, kalau itu Palung Mariana. Saya tahu itu Palung Mariana. Masa bertempur di Palung Mariana kan aneh, enggak nyambung loh. Masa bertempurnya di Pasifik, di tengah laut Pasifik, tidak nyambung banget loh. Itu fi adnal ardi, di bumi terendah. Sen mengatakan titik tertinggi adalah Mount Everest, titik terendah adalah Laut Mati. Mengatakan Palung Mariana tidak masuk akal. Kamu tambah nggak masuk akal. Sumur Haroi dari utara bisa pindah ke Zam-Zam di selatan.
yang bilang Palung Mariana itu kan Bu Esther. Tadi Bu Esther yang bilang Palung Mariana. Iya, kau bilang nggak masuk akal, ya kan? Tapi Bu Esther mengatakan itu titik terendah di bumi. Kamu kan mengatakan titik terendah di bumi kan? Yang nggak masuk Iya. akal itu lu tadi ngomong sumur Laharoy pindah ke sumur Zam-Zam. Yang bilang pindah siapa? Saya tidak mengatakan pindah, bahwa yang dituju Loh. oleh Ismail adalah Zam-Zam juga. Kamu tadi mengatakan Hagar dan Ismail ke mana? Ke Zam-Zam apa ke Laharoy? Zam-Zam. Saya bilang kan gitu, ke Nggak Zam-Zam. pernah ada Pak Hagar Ismail itu ke Laharoy, nggak pernah ke selatan. Saya tadi mau bilang, terserah Bu Sofi mau bilang apa. Itu keyakinan Bu Sofi, keyakinan kami jangan dipaksakan gitu loh. Oh, tapi Nggak usah kitab dipaksakan. Taurat kami lebih tua dibandingkan kitabmu ribuan tahun. Iya, tapi orang Arab, orang Mekah itu jauh lebih tua daripada Tauratmu. Allah tahu nggak si Ismail itu bukan turunan Arab. Apanya? Allah tahu nggak Ismail bukan turunan Arab. Ini pertanyaannya maksudnya gimana sih? Iya. Saya tidak mau. Ada kan itu ketahuan dari apa yang dia katakan kalau dia tahu. Begini, saya tidak mau menjawab yang di luar kapasitas. Dalam artian gini loh, teks Al-Qur'annya tidak pernah menceritakan bahwa Berarti ndak ada. iya, tapi Ya udah. Quran menceritakan bahwa Baitul Muharram yaitu Mekah itu adalah tempat tinggalnya Ismail. Ismail itu beranak pinak, sementara Nabi Muhammad itu lahir di Mekah. Allah tahu, Allah menjelaskan nggak? Tahu-taunya itu Ismail yang lain. Ya itu terserah Bu Esther lah. Yang penting Enggak, tradisi kasih tahu apa di Quran itu ada nggak penjelasan siapa itu Ismail itu? Iya, Ismail itu kan anaknya Ibrahim kalau dalam Nah, Al-Qur'an. Ibrahim kan bukan Abraham. Ibrahim itu pernah nyembah menuhankan matahari, menuhankan bulan, menuhankan bintang. Ini tadi udah Abraham dibahas mana loh ya. pernah? Coba Ini tadi udah dibahas sama Bang Abdullah Ibrahim, loh Ibrahim, Ini juga. Ibrahim, coba namanya dari waktu dia masih kecil Ibrahim nggak? Kalau Al-Qur'an tidak pernah mengatakan, Terus Al-Quran tidak pernah artinya dia nggak bisa menjelaskan siapa itu Ibrahim, Ismail. Udah jelas gini. Al-Quran menjelaskan bahwa Ibrahim itu pernah menuhankan bintang, bulan, matahari. Sementara Abraham itu bapak yang paling taat, bapak orang beriman. Nggak pernah dia menuhankan bulan, bintang, matahari. Nggak pernah. Bu Esther telah tadi sudah dibahas sama Bang Arjuna. Saya sudah menjelaskan itu pernyataan yang tadi disampaikan oleh Bang Arjuna tadi sebelum Bu Esther masuk. Saya jelaskan dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Ibrahim menuhankan bulan, menuhankan matahari. Ada, yang ada orang inilah Tuhanku. Dia bilang kok. Iya, saya jelaskan Bu Esther. Nanti Bu Esther, saya jelaskan itu adalah kisah tentang kebingungan Ibrahim tentang sesembahan orang-orang daerah Babylon, yaitu menyembah patung yang dibuat oleh pamannya, oleh keluarganya Ibrahim. Ibrahim itu bertanya, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak ada mudaratnya, tidak ada maslahatnya? Itu jelas-jelas bahasanya dia bilang, inilah Tuhanku. Iya. Bukan dia bilang ini Tuhan mereka, bukan begitu. Bapak kok itu kisah, makanya saya jelaskan itu. Kemudian ketika dia kebingungan itu dia mencari Tuhan. Ini adalah kisah Ibrahim mencari Tuhan. Ibrahim pada saat itu belum. Iya, dia waktu mencari dia bolak-balik menuhankan bintang, bulan, matahari. Akhirnya dia tinggalin tuh tiga-tiganya, tetapi dia pernah walaupun sedetik, 2 detik, 3 detik, tetap saja dia menuhankan bintang, menuhankan bulan, menuhankan matahari. Kok kamu ingkar Quran sih?
terserah Bu Esther wes. Al-Quran Itu nggak saya tahu ayat terserah. ini. Itu nggak terserah, itu tulisannya di situ begitu. Iya, saya tahu ayatnya kok. Ya iya, kalau begitu kenapa kamu ingkar Quran? Iya, tapi masalahnya teman-teman Kristen mengatakan bahwa Ibrahim itu pernah menuhankan selain Allah. Dia Itu- sedang mencari Tuhannya. Itu ada. Itu bukan tanpa dasar, emang bunyinya begitu. Inilah Tuhanku. Loh, Iya. itu apa? Itu apa? Iya, Dia ini- menuhankan apa enggak? Ya. Menuhankan apa enggak? Teman-teman, silakan baca di ayat itu sampai selesai. Silakan ditafsiri sendiri, silakan dipahami sendiri. Saya memahaminya tidak seperti itu. Itu pencarian Ibrahim Tuhan. Dia belum menemukan Tuhannya. Dia mencari-cari kok ada bulan Dia bersinar terang. mencari-cari enggak masalah yang pasti. Lagi pula Dia kalau dilihat dari narasinya ya, enggak, bentar, waktu dilihat dari narasi ceritanya itu juga menurut saya sih agak aneh ya, karena apa? Karena terkesan itu bahwa Ibrahim itu selama ini tinggal di dalam gua gitu, jadi tiba-tiba dia keluar dari gua, dia lihat oh ada bulan, oh inilah Tuhanku, itu dia kaget ketemu bulan gitu kan, seolah-olah dia selama ini nggak pernah ketemu bulan, lalu dia keluar lagi dari gua, dia ngelihat matahari, oh ada matahari, inilah Tuhanku. Itu penggambaran yang aneh, karena seolah-olah si Ibrahim itu nggak pernah ngelihat matahari dan tidak pernah ngelihat bulan selama ini. Jadi ketika dia melihat matahari dan bulan, dia terperangah dan menganggap itu adalah Tuhannya. Itu narasi yang aneh sih menurut saya. cocok nggak itu sama Abraham, Pak? Iya, nggak nyambung. Nggak Itu kan pemahamannya Bang Evan. Kalau pemahaman Muslim bahwa pada saat dia kebingungan mencari Tuhan, dia mengamati bulan, manfaatnya bulan kok begitu bermanfaat Iya, untuk dia mengamati terus dia menyimpulkan nggak? Iya, menyimpulkan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Kesimpulan inilah Tuhan. nggak ada kata mungkin. Nggak ada, jangan ditambah-tambahin ada mungkinnya. Artinya Iya, tapi kan secara tidak langsung ketika dia mengatakan, oh inilah, ketika dia melihat bulan, oh inilah Tuhanku, dia sedang bersahadat bahwa bulan itu adalah Tuhan, dan lalu dia berubah syahadatnya lagi ketika melihat matahari. Oh, ini adalah saya tahu Tuhanku. ini ada jadi perdebatan kita beda paham gitu aja lah. Bapak bukan beda paham, Bapak kan nambah-nambahin itu aja. Kok nambah-nambah? Memang, Nah, karena Bapak bilang mungkin dia berpikir ini Tuhan, dia amati. Nggak ada di situ bunyinya begitu. Nggak ada, Bapak tuh ngarang bebas. Ini tuh sebenarnya pernah dibahas dulu ketika Ustadz Arifin Ilham Mau masih dibahas hidup. juga Pak, tetap aja bunyinya itu nggak bisa diubah-ubah. Kecuali kamu ubah. Mau bahas Ya, 10 wis, kali, dapat. 100 kali juga tetap bunyinya inilah Tuhanku. Itu syahadat, itu sama dengan syahadat artinya. Pengakuan. Iya, tapi dia tidak mengakui gini loh. Gini dia loh, mengakui. Kok tidak mengakui? Udah bahasanya jelas mengakui. Kok Inilah kamu Tuhan. bilang nggak Betul, mengakui? Iya, itu ayat itu adalah pada saat Ibrahim belum mengerti apa-apa tentang Tuhan. Dia sedang mencari, gitu loh. Ya, Sedang mencari, walaupun dia belum mengerti atau sudah mengerti, tapi kan yang sedang kita bicarakan bahwa dia pernah menyembah matahari, dia pernah menyembah bulan, dan itu sudah terbukti gitu loh. Apakah itu dalam masa pencariannya dia sudah pernah bersyahadat untuk matahari, dan dia sudah pernah bersyahadat untuk bulan sebagai Tuhannya. Ya, wislah terserah sampean wis bagaimana menyimpulkan ya. Iya, itu Ya. kan yang tertulisnya begitu. Nggak usah disimpulkan juga udah ada di situ, Iya, Pak. itu Nggak usah kita baca. disimpulkan. Kita tidak menafsirkan, kita membaca apa adanya sesuai teks gitu loh. Kita tidak menafsirkan apa-apa. Ya udahlah. Bapak suruh bilang kami tafsirkan, kami nggak nafsir, itu cuman baca. Yang nafsir Ya tuh udahlah. Bapak ditambahin. Iya.
Ya udah. Gugur nih kalau Pak Asta ini banyak yang ini terbantahkan soal kebenaran ya. Oh iya, satu lagi nih saya baru lihat ini, baru cek. Tadi yang masalah peperangan katanya di titik terendah bumi itu, apakah itu terjadi di Laut Mati? Yang saya baca itu, yang saya lihat itu adalah pertempuran itu terjadi di itu ya, Heraklius menyerang pusat kotanya pusat kotanya Persia ya. Jadi pusat kota, artinya pertempuran itu terjadi di pusat kota Persia, bukan di Laut Mati, jauh dari Laut Mati. Pusat kotanya Persia itu di mana? Persia itu kan di daerah Irak situ. Irak. Iran. Dari Iran. Jauh dari Laut Mati, jauh, Bos. Jadi begini, wilayah kekuasaan Irak Persia itu sampai ke Irak itu juga ikut ya. Kemudian yang timur itu Palestina itu ikut Romawi Timur. Lah di Laut Mati itu semacam perbatasan gitulah. Itu pertemuannya di situ. Kalau sampai dia masuk ke kotanya Persia, udah dihadang dulu di perbatasan. Datanya mana Pak? Datanya, data. Pertempurannya terjadi di pusat ya. Heraklius itu menyerang pusat. Heraklius menyerang pusat Persia. Bukan perbatasan, tapi Heraklius menyerang pusat Persia. Iya, silakan gini aja. Itu pokoknya gini. Di situ ada keterangan di Al-Ardi dan beberapa keterangan yang saya baca itu terjadi di daerah Laut Mati, di daerah Yordan, di sekitar Danau Kaspia itu. Nah, permasalahannya begini Pak, ketika Bapak sedang menganalisa sesuatu iman Bapak, apakah iman Bapak itu sesuai dengan sains kah? Apakah iman Bapak itu sesuai dengan sejarah kah? Nah, yang Bapak harus lakukan adalah Bapak tidak boleh menggunakan iman, Pak. Artinya tidak boleh menggunakan iman, artinya kita harus bersifat netral. Kita harus sumber-sumber yang netral. Nah, saya yakin dari tadi kan Bapak mengatakan kalau nggak percaya baca aja artikelnya bahwa sains mengatakan begini, sains mengatakan begitu. Saya yakin, Pak, semua artikel yang Bapak akan kasih ke kita itu semuanya itu adalah dari situs-situs Islam. Saya yakin itu 100% saya yakin. Termasuk yang semua yang hubungannya dengan dengan sains kah ini segala macam itu biasanya karena saya juga sering baca dan semua itu berasal dari situs Islam. Kalau Bapak ingin cari yang netral, Bapak cari jurnal-jurnal sejarah, jurnal-jurnal sains yang berasal dari sumbernya langsung. Nah, di situs-situsnya Islam biasanya dikatakan, oh ini bahwa ahli-ahli sains, ilmuwan sudah mengatakan begini. Tapi itu semua dinarasikan dalam artikel-artikel yang sumbernya dari Islam sendiri gitu loh. Nah, Bapak harus keluar, Pak, dari yang namanya tempurung Bapak untuk melihat sesuatu yang netral gitu loh. Jadi ketika kita bicara masalah sejarah, harusnya Bapak tidak membenturkan itu dengan iman, tapi kita bicara benar-benar berdasarkan bukti arkeologi, bukti-bukti yang bisa yang secara meyakinkan, secara empiris itu benar-benar bisa dipegang gitu loh. Bukan berdasarkan iman, karena kalau sudah berdasarkan iman, ya artinya analisa kita menjadi bias gitu. Itu sih nasihat saya Pak buat Bapak, Pak. Ya, terima kasih Bang Seven. Saya juga membaca artikel-artikel yang disusun oleh siapapun yang saya baca itu memang merujuk pada daerah itu. Makanya kan gini, saya kadang ketika membaca artikel itu saya enggak ini pengarangnya siapa, enggak lihat gitu. Ya, oh ini muslim, lihat ini bukan. dong. Harus lihat supaya ketika kamu berdiskusi dengan kami kritis, enggak manut-manut baik. Kamu jadi enggak mentok. Terlebih lagi jika artikel yang Bapak baca itu tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa
Quran Bapak itu benar dalam konteks ini adalah peperangan itu untuk membuktikan bahwa Quran Bapak itu sedang bicara mengenai laut mati dan sebagainya gitu loh. Itu artinya dia sudah bias dari awal, sudah bias. Jadi argumen-argumen apapun yang ada dalam artikel itu dia berusaha diarahkan kepada pembuktian bahwa laut mati itulah tempatnya supaya itu cocok dengan apa yang jadi klaimnya dia. Nah, itu yang Bapak harus lihat. Faktor bias itu Bapak harus lihat. Makanya Bapak harus lihat dari sumber-sumber lain, Pak. Iya, terima kasih Bang Seven. Itu kan gini, ayat itu menceritakan tentang yang sudah fakta itu. Sabar dulu. Ya. Saya belum nih. Saya turun, saya naik lagi. Ya, oke. Jadi ayat itu menceritakan tentang peperangan yang terjadi peperangan yang terjadi kemudian terjadi lagi gitu loh. Pada terjadi setelah ayat ini turun itu dijelaskan bahwa nanti yang menang Romawi, dan di situ ada keterangan di Fi'adnal Ardi, dan tempat itu adalah tempat perbatasan dua imperium itu. Yang saya baca di beberapa artikel itu tempatnya di daerah situ. Iya, artikelnya Pak, artikel apa? Biar kita coba cek. Jadi Bapak selamat. Artikel apa? Biar kita cek. Mas, itu adalah masalah peperangan itu sendiri ya. Kemudian saya membuat di sini ada kata Fi'adnal Ardi, yaitu lokasi tempat pertempuran itu terjadi. Yang saya baca dari artikel-artikel, misalnya gini ya, artikel Islam ya repot, Pak. Enggak, tujuan artikelnya untuk membuktikan bahwa itu sesuai dengan Quran kan. Nah, itu yang jadi bias, Pak. Kalau Bapak mau baca itu artinya cari artikel yang tidak sedang bicara bahwa pertempuran itu sesuai dengan Quran. Kenapa? Karena itu dia lebih netral, Pak. Tapi kalau artikelnya itu untuk menyimpulkan bahwa kejadian itu sesuai dengan nubuatan dan sesuai dengan ini, itu sudah bias. Dan biasanya sebenarnya gini Bang, 100% bahwa itu ditulis oleh orang muslim. Jadi begini Bang Seven, sebenarnya begini. Kata Fi'adnal Ardi itu kan maknanya bisa dekat, bisa bawah. Maknanya dua. Terus diterjemahkan oleh Kementerian Agama dengan negeri terdekat. Pada saat itu belum kepikiran yang aneh-aneh atau apa. Ini sebenarnya kan analisa dari teman-teman ketika membaca, loh ini terjadinya kok di Kaspia, berarti ini terjemahannya bukan yang terdekat gitu loh. Ini terbawah gitu loh. Artinya Fi'adnal Ardi, akhirnya teman-teman dari muslim yang sekarang ini yang membaca sejarah menerjemahkan Fi'adnal Ardi bukan seperti layaknya Kemenak yang menerjemahkan di bumi terdekat, tapi pakai alternatif yang kedua, yaitu di bumi terbawah. Bumi terbawah ada di Pasifik, Pak, lautan Pasifik, bukannya di Laut Mati. Nah, saya tahu yang dimaksud lautan Pasifik itu kan Palung Mariana. Saya tahu, Bu. Palung Mariana, saya tahu itu. Apapun itu aku nggak tahu, tetapi kan Bapak bilang laut terbawah. Berarti Palung itu yang terbawah. Nah, tugas Bapak sekarang ya sebenarnya adalah cari referensi lain yang tidak sedang bicara mengenai pemenuhan nubuat dalam Quran, akan tetapi cari artikel lain, cari tulisan lain yang sedang bicara mengenai perang Romawi Timur dengan Persia itu dalam konteks yang benar-benar hanya membahas peperangan itu, bukan dalam konteks dia ingin membuktikan bahwa itu terjadi sesuai dengan nubuatan di Quran. Nah, kenapa saya tidak menerima artikel yang seperti ada nubuatan di Quran itu? Karena artikel itu semua itu membangun narasi-narasinya itu semua supaya ceritanya itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi dalam hal ini kita harus cari sumber yang netral, benar-benar sedang bicara mengenai sejarah perangnya, kejadian perangnya Romawi Timur dengan
Persia itu pada tahun 626 itu gitu loh. Terima kasih Bang Seven, terima kasih atas saya lakukan sarannya Bang Seven. Jadi saya cerita tentang semua artikel yang sudah pernah saya baca itu merujuk pada daerah Kaspia itu, di danau itu, di Danau Kaspia atau yang terkenal dengan Laut Mati itu kan Danau Kaspia sebutan lainnya. Fi adnal ardi ya Bu Esther ya, di bumi terbawah. Itu merujuknya bukan ke sana, bukan ke Laut Palung Mariana, enggak, itu di daerah situ. Nah, jadi monggo nanti insya Allah oke, siap sarannya Bang Seven, biar saya membaca artikel yang lain. Oke, siap, nanti kalau saya menemukan lagi saya baca. Tapi menurut kriterianya Allah, bumi terbawah itu Laut Kaspia. bukan, di situ cuma ada keterangan fi adnal ardi, yaitu Makanya jangan dikarang-karang. Kalau Allah nggak bilang, ya kalian jangan bilang-bilang supaya nggak ngaco. Ya, itu kalau Bu Esther pernah sekolah, yang saya dulu pernah tes ujian sekolah, itu ada soal geografi di mana ke titik terendah bumi itu nggak ada tulisannya Palung Mariana itu nggak ada. Tapi jawaban yang benar Yang itu paling adalah dalam, yang paling dalam itu memang Laut Palung itu. Ya saya tahu, tapi ayat ini tidak merujuk pada itu. Tapi itu fakta. Bapak kan mau bilang bumi terendah. Ya Palung lah, apalagi. Tapi Laut Mati itu juga fakta, itu titik bumi terendah. Titik bumi terendah itu adalah Laut Mati. Di situ itu Kedalamannya lautnya itu berapa? Aduh. titik terendah bumi di situ. Oke. Sebentar kita sapa dulu Pak Asta, si Pak Saib. Pak Saib Islam apa Ya, Kristen siap. nih? Mas Saib. Muslim Pak, Muslim. Oke deh. Dari tadi udah menyimak belum? Belum, ini baru masuk ini. Nah iya sebutin ya temanya Pak Saib. Temanya tadi Pak Asta mau membuktikan ya kebenaran di dalam Islam. Contoh tentang tadi diterangkan sama Pak Asta mengenai janin. Kedua mengenai nubuatan di dalam Al-Quran tentang perang apa tuh Pak Asta? Tentang perang apa Pak Asta? Romawi Persia. Timur sama Ya. Nah itu Bapak gimana? Setuju atau tidak kebenaran di dalam Al-Quran seperti itu? Ya, setuju lah Pak. Ya setuju. Ya, Coba setuju. penjelasannya gimana? Iya, coba penjelasannya gimana? Ya kita bicara fakta saja, ya faktanya kan begitu. Iya emang fakta ini kan Kasih dah bicara faktanya. Kasih Kasih dong faktanya. faktanya. Ya faktanya. Sumbernya dari mana? Ya Al-Quran lah Bu. Kan di Al-Qur'annya nggak ada tulisannya Romawi Timur, nggak ada Laut Kaspia. Ya. Kita lihat sejarahnya yang itu orang Romawi yang mampus di situ tuh Romawi yang mana kan gitu aja. Iya jelasin dong Pak, gimana sih? Begini aja ini Pak. Dijelaskan. Saya cuma ini mau tanya sebentar ini aja ini. Oh mau nanya, ya silakan kalau nanya Tunggu, disimak. sebelum ya. kamu nanya aku kasih tahu. Laut Banda, Bapak Asta tahu nggak Laut Banda? Banda Aceh. Ya. laut Bapak Laut Banda tahu nggak? Iya. Di Indonesia, di daerah Maluku. Iya. Itu kan ceritanya pahlawan Arafuru yang dulu sejarah Indonesia kan ada tuh kan? Yang Ya, kapal ya. tenggelam. Itu. Ya. Itu kedalamannya 7.440 meter. Lalu Laut Kaspia 1025 meter. Jauh kan? Jadi gini Bu Esther, itu di situ fi adnal ardi, di daratan terendah. Ardi itu artinya bisa bermakna daratan. Jadi masa perang di laut. Kok daratan jadi laut lagi? Kambing gitu.
Gini Pak Saib punya kuping nggak sih Pak Saib? Sebentar Bu. Ngoceh aja sih Pak Saib. Kagak, bukannya taruh kagak ngerti, jelasin, aduh masuk. Pak, otaknya dibawa Pak ya, Pak Saib. Kalau masuk di room saya otaknya dibawa ya. Otaknya dibawa sama kupingnya dibawa Pak Saib. Langsung mental belum mau ngapa-ngapain. Stres deh. Jadi titik terendah itu ngukurnya tidak terus di bawah laut itu rendah. Maksudnya gini, titik terendah bumi adalah titik di daratan bumi ini yang paling rendah di daratan loh ya. Di daratan bumi yang paling rendah itu mana? Itu memang di daerah Kaspia dan sekitar Danau Kaspia itu titik terendah. Oke lah, oke. Itu aja. Saya nanti cari udah tahu gitu itu, aja. Pak. Daratan terendah di Siap. bumi. Ya siap, terima kasih. Itu aja gitu loh, jadi tidak panjang-panjang. Terus mau Bukan, lanjut lagi atau? yang nambah-nambahin tuh juga kalian loh Pak. Makanya kalian tafsirnya itu entah dapat dari mana, kita bingung. Dasarnya apa? Nggak ada Nih, saya Kaspia, baca Bapak nih. tambahin Kaspia gitu. Bapak nggak ada Romawi Timur, Bapak tambahin Romawi Timur. Kan lucu. Di situ jadi gini Bu Esther, zaman Nabi Muhammad itu menyebut Romawinya Heraklius itu dengan Arum saja. Itu Heraklius kan ke pusat kota itu kan Romawi Timur. Karena imperium yang dipimpin oleh Heraklius zaman Nabi Muhammad semua orang menyebutnya dengan Arum. Itu loh, tidak ada Arum Ashraf gitu misalkan. Romawi Timur tidak ada. Nyebutnya Arum saja, tapi itu merujuk pada Romawi yang dipimpin oleh Heraklius. Itu Romawi Timur. Al-Quran tidak yang harus nambahi timur itu enggak, karena memang tradisi Arab menyebutnya Arum saja. Rum itu artinya Romawi. Terus perangnya kapan juga Bapak nggak tahu. Itu antara tahun 615 sampai 622, ada yang berpendapat sampai 626 itu zaman Nabi Muhammad masih hidup. Kalau yang perangan pertama berarti Nabi Muhammad masih di Mekah. Ya permasalahannya adalah harus dibuktikan dulu bahwa pertempuran itu benar-benar terjadi di daerah Laut Mati, dan pembuktian itu tidak bisa dari artikel-artikel yang sedang ingin membuktikan kebenaran yang sedang ingin membuktikan bahwa kejadian itu terjadi di Laut Mati. Bukan itu, tapi harus yang netral. Oh, ini terjadinya memang di Laut Mati gitu loh. Tulisan Jadi, sejarawan kenapa? siapa, yang catat siapa, kan Betul. gitu. Kenapa harus begitu? Karena begini, misalnya Iya, jadi saya ingin, ini, Bu. Enggak, sebentar. Apakah Heraklius Cara yang catat? Misalnya saya ingin sedang membuktikan nih bahwa dataran terendah itu berada kitab saya ini sedang bicara mengenai dataran terendah. Makanya saya mengatakan dataran terendah ternyata ada di ini loh, sekarang ada di ada di Laut Mati. Lalu saya menyimpulkan bahwa kejadian pertempuran itu karena disebutkan dalam kitab saya, misalnya kitab saya itu mengatakan terjadi di daratan paling rendah, maka saya simpulkan bahwa pertempuran itu terjadinya di Laut Mati. Nah, itu sudah bias. Makanya yang saya minta adalah pembuktian dari sumber-sumber netral. Nah, seringkali ketika yang saya perhatikan ya, ketika kita bicara dengan dengan teman-teman Muslim, ketika teman-teman Muslim ini paling lemah di dalam pembuktian sumber. Jadi apapun sumber yang menurut kalian mendukung argumen itu pasti akan langsung diterima, tidak peduli apapun gitu loh. Padahal tidak semua sumber itu bisa diterima. Kita harus lihat dulu. Kalau ada tulisan itu tujuan tulisannya apa? Kalau ada tujuan narasinya apa? Itu yang harus kita cek dulu sebelum kita ambil kesimpulan. Terima kasih. Jadi gini Bang Seban, kasih. Sebenarnya gini loh, penerjemahan fi adnal ardi menjadi bumi terendah itu kan sekarang ini orang-orang ini bumi. Tapi
tentang masalah kejadian itu di daerah mati itu kan sudah menjadi berita yang sudah lama gitu loh. Tapi penerjemahan fi adnal ardi kan bumi terdekat. Setelah Berita lama yang catat fakta, siapa, Pak? Berita Permasalahannya lama yang catat permasalahan. siapa? Catatan Berita lama siapa yang- itu berita lama itu? Saya belum melihat tuh berita lamanya masalahnya, Pak. Berita lamanya saya belum lihat itu. Aeroklius yang kejadiannya ada di nyatet. luar mati gitu loh. Enggak. Enggak, gini Siapa loh. yang Bias ada nyatet? itu kan juga yang menyatakan itu. Kan kita orang zaman sekarang nggak bisa tebak-tebak, Pak. Harus ada yang nyatet sumbernya. Dari mana? Oke. Kayak gini, menurut Bu Esther itu kejadian perang Romawi sama Persia itu terjadi pada tahun berapa? Udah, saya balik aja lah. Terus di nggak bisa mana? menurut saya, Pak. Nggak bisa menurut saya. Menurut catatan sejarah. Kok menurut saya? Saya kan hidup sekarang. Menurut catatan sejarah itu memang sudah ada, dan tadi Bu Sofi juga mengakui Mana ada catatan sejarah catatannya? yang Mana catatannya? tadi Mana? Bung Seven juga bilang ada. Bung Seven malah dia menceritakan bahwa itu terjadi pada yang kedua itu di tahun 626. Iya, Kan tadi kan bilang udah seperti dikasih itu, tahu Iya, memang tempatnya sudah. itu di pusatnya Persia. Terus kamu mau bilang apa lagi? Itu kan perang itu ketika Ya. orang Persia kalah itu ketika Heraklius itu menyerang ke pusat Persianya itu gitu loh. Yang Ke pusat, maksudnya Pak, gini, ya, ke pusat. yang meruntuhkan Persia itu kekhalifan Umar loh ya. Ya, tapi Yang itu kan meruntuhkan peperangan itu peperangan yang mana? itu. Ya, tapi kan peperangan itunya juga kan peperangan antara yang catatan sejarah yang saya baca ini itu tidak bicara apapun mengenai laut mati gitu loh, Pak. Jadi itulah makanya saya curiga bahwa keterangan Bapak, artikel yang sedang Bapak baca itu adalah artikel bias. Kenapa saya bilang bias? Karena ingin membuktikan bahwa kitab sucinya itu sesuai dengan perkembangan pengetahuan yang ada sekarang gitu loh. Jadi karena sekarang kita tahu bahwa karena kita sekarang sudah tahu bahwa titik terendah itu ada di laut mati, makanya lalu disimpulkan ternyata ayat ini pasti kejadiannya adalah di laut mati. Itu bias, Pak. Kenapa? Karena sudah salah di awalnya gitu loh. Sudah salah dalam menganalisanya itu sudah salah. Nah, kalau mau kita benar-benar benar-benar netral adalah cari narasi cerita yang dikeluarkan oleh sejarawan yang kredibel ya, dan dia hanya bicara untuk peristiwa perang Romawi Timur dengan Persia itu aja gitu loh. Jangan disangkut pautkan dengan sebagai pembuktian, karena kalau sudah disangkut pautkan sebagai pembuktian kebenaran kitab itu artinya sudah bias, dan itu pasti saya yakin 100% pasti ditulis oleh orang-orang yang ingin mengatakan bahwa kitabnya itu benar. Dalam hal itu pasti orang Muslim dan arahnya pasti sudah salah gitu loh. Menganalisanya pasti sudah salah. Terima kasih Bang Seven, tapi analisa Bang Seven jauh lebih tidak masuk akal. Karena apa? Karena Persia itu ditaklukkan oleh kekhalifan Umar. Termasuk pusat-pusat kota itu ditaklukkan oleh pemerintahan Umar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian oleh Khalid bin Walid. Itu pada masa kekhalifan Umar. Ya, Sasani dikalahkan Itu pada masa Umar, ya betul. Nah, yang sekarang itu lebih tidak masuk akal lagi ketika pertemuan antara Romawi dan Persia. Nah, itu lebih tidak masuk akal itu. Pertempuran itu yang dinubuatkan itu seperti apa? Persia kalah? Itu pertempuran itu terjadi pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Pada pertempuran pertama diceritakan bahwa itu Romawi sama Persia itu bertemu, kemudian yang menang Persia.
Kemudian turun ayat, Sorry, bahwa ya pertempuran pertama dan pertempuran pertama itu dimenangkan oleh Persia. Iya, halo, ya. Pertempuran pertama dimenangkan oleh Persia, ya kan? Pertempuran pertama dimenangkan oleh Persia. Kemudian ayat itu turun yang menyatakan bahwa mengabarkan bahwa setelah beberapa tahun Romawi akan gantian mengalahkan Persia. Dan di situ dijelaskan ada fi adnal ardi mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'al sinin. Itu ada keterangan di bumi terbawah setelah itu Romawi akan mengalahkan Persia di bid'al sinin setelah beberapa tahun berikutnya. Bid'ah itu selalu dalam bahasa Arab maknanya. Ya, saya sudah tahu mengenai dataran terendah itu, saya sudah tahu. Nah, permasalahannya adalah mengenai dataran terendah. Ya, mengenai dataran terendah itu kan baru muncul setelah dataran terendah itu diketahui ada di ada di Laut Mati. Walaupun sekarang ini ternyata ada yang lebih rendah lagi, ternyata ada di daerah kutub sana gitu. Saya barusan baca gitu. Ternyata ada penemuan baru bahwa ada yang lebih rendah lagi. Akan tetapi ketika dikatakan dalam ayat itu bahwa pertempuran kedua akan dimenangkan oleh Romawi, yang saya baca di dalam narasi yang netral, ya, di dalam narasi netral itu terjadi penyerangan Heraklius ke pusat kota Persia. Tidak ada disebut satu pun yang bicara bahwa pertempuran itu ada di Laut Mati. Nah, kenapa saya bilang itu pertempuran di Laut Mati itu adalah bias? Jadi begini, Pak. Ketika dituliskan di situ ada dalam kita baru ketemu nih ternyata ada titik terendah bumi itu ada di Laut Mati. Nah, lalu ada orang-orang Muslim yang teringat dengan ayat ini, ternyata kejadian itu harusnya ada di Laut Mati dong, karena artinya itu ternyata bukan negeri terjauh, akan tetapi berada dataran terendah. Dan karena sudah tahu ada dataran terendah itu terjadinya adanya di Laut Mati, makanya disimpulkan bahwa kejadian peperangan Heraklius itu ada di Laut Mati. Nah, itu kan tidak bisa diterima secara kajian sejarah, karena kajian sejarah tidak bisa seperti itu gitu loh. Kajian sejarah tidak bisa seperti itu. Nah, makanya yang saya minta adalah Bapak harus membuktikan sebelum tidak usah perlu lagi mengatakan bahwa ini dataran terendah itu ada di Laut Mati dan sebagainya. Yang Bapak perlu yang kita perlukan sekarang adalah Bapak bisa membuktikan dari sumber-sumber yang non-Islami, dari sumber-sumber yang tidak menulis tulisannya itu sebagai untuk pembuktian nubuatan, ya, artinya sumber-sumber yang netral yang bicara bahwa kejadian peperangan itu terjadi di Laut Mati. Dan sepanjang tadi yang saya cari, saya tidak menemukan apapun. Yang saya temukan adalah pertempuran kedua itu terjadi di pusat Persia gitu loh. Ya, kecuali kalau Bapak bisa menemukan bahwa ada tulisan yang netral itu, ya, tulisan netral itu yang menyatakan bahwa pertempuran itu terjadi di di daerah Laut Mati, itu lain soal gitu. Tapi yang sekali lagi yang saya minta adalah tulisan netral, ya, tulisan yang di luar agama Bapak gitu loh. Tulisan yang narasinya memang tujuannya hanyalah sebagai catatan sejarah dan bukan pembuktian, dan bukan hanya untuk membuktikan bahwa kitab sucinya itu mengandung kebenaran gitu. Bukan yang seperti itu. Iya. Gini Bang, tadi saya sudah menjelaskan loh, saya sudah membaca banyak artikel itu mengarah pada Laut Mati. Yang pernyataan Bang Seven yang mengatakan bahwa Heraklius menyerang ke pusat kotanya ini sangat justru lebih tidak masuk akal lagi, karena pasukan sebegitu besar bisa masuk ke perbatasan yang jauh gitu loh. Emangnya Persia tidak punya pasukan penjaga di perbatasan, kan aneh lagi. Kemudian fakta sejarah bahwa kotanya Heraklius itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab lewat panglima-panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas sama Khalid bin Walid sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu fakta sejarah ditulis oleh muslim maupun tidak muslim seperti itu, bahwa
Persia itu takluk pada masa kekhalifahan Umar. Saya Muhammad sudah saya baca meninggal. ya. Saya baca ya. Ya. Saya baca sejarahnya ya. Saya potong saja. Sementara itu, Heraklius membentuk aliansi dengan kekanan Turki Barat yang memanfaatkan kekuatan Persia yang semakin menipis untuk merusak wilayah mereka di Kaukasus. Pada akhir tahun 627, Heraklius melancarkan serangan musim dingin di Mesopotamia. Mesopotamia itu Iran toh, Ya, di mana Ya. meskipun kontinen Turki yang menemaninya meninggalkan desersi, ia mengalahkan Persia di pertempuran Niniwe. Melanjutkan ke selatan sepanjang Tigris, ia menjarah istana besar Khosrau di Dastagrid dan dicegah untuk menyerang Ctesiphon hanya dengan menghancurkan jembatan di kanal Nahrawan. Khosrau digulingkan dan dibunuh dalam kudeta yang dipimpin oleh putranya Kafat II yang segera menuntut perdamaian, setuju untuk mundur dari semua wilayah pendudukan. Heraklius mengembalikan salib sejati ke Yerusalem dengan upacara agung pada tahun 629. Itu tulisannya, Pak. Nggak ada tulisannya Laut Mati, Pak. iya, itu netral kan? Iya. Iya, tapi itu kan tempat-tempat yang disebutkan itu kan di sekitaran Laut Mati itu. Kagak, Bapak. Mesopotamia di mana Pak ya? Di Iran, Di Iran kan? Tigris. Iya. Ya. Ini kan gini, melewatkan gini. Itu kan di daerah-daerah. Enggak, Laut Mati pindah ke Iran. Tadi yang disebutkan Mesopotamia, Tigris, Niniwe, itu bukan di Laut Mati, Pak. Dan Laut Mati Iya, adalah ini tempat pertempuran. Laut Mati itu adalah tempat yang lumayan terkenal ya. Jadi kalau emang pertempurannya terjadi di Laut Mati, itu pasti akan disebutkan di Laut Mati. Secara apa namanya? Secara logika umum aja itu pasti akan disebutkan itu terjadi di Laut Mati. Akan tetapi terjadinya itu kan di daerah Iran situ. Iran itu lumayan jauh loh Pak dari Laut Mati itu. Iyalah jauh. Ya, kalau Iran di Teheran ya jangan. Ya. Ya iya, artinya kan pertempuran yang kedua yang dinarasi itu kan pertempuran kedua itu yang dikatakan bahwa Persia dikalahkan itu kan terjadinya tidak bicara sama sekali tidak bicara Laut Mati, Pak. Nah, sekali lagi dengan Bapak yang nggak usah sebutkan ke saya lah. Bapak coba cek lagi secara jujur apakah artikel-artikel yang Bapak baca itu sumbernya adalah sumber dari Islam ataukah sumbernya sumber netral. Yang saya maksud dengan sumber netral adalah ketika narasi sejarahnya itu hanya bercerita untuk sejarah doang gitu loh, hanya untuk sejarah aja, tidak disangkut pautkan untuk menunjang ternyata agama saya paling pas, agama ini kitab suci saya paling benar. Tidak dalam konteks itu, Pak. Bapak coba cek lagi supaya Bapak bisa belajar ya, supaya Bapak bisa belajar untuk melihat sejarah itu secara netral, bukan secara bias. Secara jujur. Ya, Jujur, tapi tidak bias gitu loh, Pak. ya, oke. Itu kan ayat menceritakan tentang perang Roma melawan Persia yang Roma kalah, terus habis itu menang. Kan sejarah itu mencatatkan seperti itu kan? Setelah itu Ya, menang Romanya. Iya apa tidak? Ya, itu adalah klaim dalam kalau mau bicara soal itu lagi Pak ya. Tadi sekarang sudah clear ya masalah masalah Laut Mati sudah clear ya, karena ya tadi Miss Esther narasi sampaikan yang saya lihat itu adalah narasi yang netral gitu ya. Itu tidak sama sekali bicara mengenai Laut Mati. Sekarang apakah
nubuat itu benar-benar terjadi atau tidak gitu loh. Nah sekarang kalaupun Quran itu ayat itu dituliskan sebelum kejadian, ya itu pun masih harus dibuktikan lagi. Karena apa? Karena pada faktanya Quran itu baru ditulis ya, 100 baru tahun. dibukukan 100 tahun. Nah, itu ya, seperti itu. Katakanlah kalau kita bicara dari Utsman aja itu sudah berapa, 50 tahun setelah Muhammad wafat gitu kan. Akan tetapi kan kita sama sekali nggak punya manuskrip dari bukti-bukti manuskrip dari Utsman. Sama sekali nggak ada. Bahkan yang kita punya sekarang ini yang dipegang sama banyak sekarang ini itu adalah versinya Hafs yang baru baru dikanonisasi itu tahun 1924 gitu loh. Artinya apa? Artinya harus dibuktikan dulu nih bahwa benar-benar tulisan itu berasal dari sebelum kejadian. Karena kalau tulisannya itu ayat tersebut baru dibuat setelah kejadian, orang bisa bikin apa aja gitu loh Pak. Nah itu kan pikiran skeptisnya seperti itu. Akan tetapi kalau saya hanya melihat sejarahnya saja Pak, saya hanya melihat sejarahnya, apa yang dikatakan sejarah ya sejarah gitu loh. Jadi ketika Bapak membandingkan sejarah dengan katakanlah dalam tanda kutip wahyu, saya katakan tanda kutip kan karena saya tidak mengimani itu ya, yang dalam tanda kutip adalah wahyu. Nah, Bapak harus tahu Pak bahwa ketika Bapak menganalisa sejarah dengan wahyu ya, itu artinya Bapak sudah bias, Bapak sudah tidak netral. Nah, orang Kristen itu ketika kita membaca Alkitab itu orang-orang Kristen itu menggelontorkan miliaran dolar Pak untuk penelitian arkeologis dan sebagainya. Dan penelitian arkeologis itu benar-benar bukan penelitian yang bias ya. Benar-benar kalau memang ditemukan bukti-bukti arkeologisnya itu menentang tulisan Alkitab dan sebagainya, ya tentunya kita akan secara nalar yang sehat kita akan lebih menerima bukti-bukti arkeologisnya daripada apa yang tertulis dia dalam Alkitab. Tapi kan faktanya sekarang adalah ketika kita meneliti, orang-orang Kristen banyak meneliti itu, kita banyak menemukan bahwa arkeologis dan sejarah ternyata mendukung Alkitab gitu loh. Artinya ketika kita meneliti, kita harus melihat itu secara netral gitu loh Pak. Dan jujur. Oke, terima kasih Bang Seven. Saya jelaskan ya. Jadi gini, jadi dibedakan antara Al-Quran itu dibacakan oleh Nabi Muhammad dengan Al-Quran itu dikodifikasi atau dibukukan, itu beda. Jadi yang tahun pas zaman Utsman, kemudian zaman Kekhalifahan Umayyah, kemudian yang kodifikasi di tahun 2024 di Kairo, Mesir, yang terbaru malah tahun 86 di Madinah. Itu kodifikasi pembukuan. Ya, itu kodifikasi pembukuannya, tapi Al-Quran itu sendiri sudah turun pada zaman Nabi Muhammad dan itu dibaca oleh para sahabat-sahabat, dan Al-Quran harus mutawatir. Mutawatir itu artinya ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad mengundang sahabat-sahabat untuk membacakan ini, kemudian sahabat menghafalnya, lalu sahabat ada yang menuliskannya di mana. Jadi Al-Quran itu sudah turun. Dan pada zaman Utsman baru Al-Quran itu dibukukan menjadi satu. Nah, itu loh, pada ayat ini makanya kan saya bentar. Ayat Ar-Rum, biar saya menjelaskan. Surat Ar-Rum itu adalah surat yang termasuk golongan Makkiyah, turun di Mekah. Berarti dia turun pada waktu Nabi Muhammad masih di Mekah, belum hijrah. Itu jauh sebelum. Nah, peperangan yang kedua itu pada saat Nabi Muhammad sudah hijrah. Ininya kronologis tahunnya Nabi Muhammad sudah hijrah. Ini surat Ar-Rum itu surat yang diturunkan di Mekah. Nabi Muhammad itu masih di Mekah. Jadi jangan Al-Quran kan dibukukannya itu zaman Utsman, itu kan dibukukannya, tapi Al-Qurannya itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Ya, oke. Poinnya Bapak sudah sampai. Poinnya Gini loh Pak, berdasarkan sumber-sumber sejarah Islam, catatan Islam, itu pada masa Khalifah kelima Bani Umayyah saja, itu Quran itu masih diperdebatkan.
apa yang harus dimasukkan, apa yang harus dihilangkan. Bayangkan, apa yang mau dimasukkan, apa yang harus dihilangkan. Dihilangkan. Bapak harus tahu makna di Ya. situ, Pak. Sesuatu yang ada di situ tahu Pak. dihilangkan. Ya. Itu pada masanya termasuk. Bani Umayyah yang kelima. Ya, saya Iya, Itu betul. catatan Islam loh. Saya tambahkan lagi, Itu Pak. betul, Pak. Jadi, ya sebentar, Pak. Saya tambahkan lagi. Jadi gini, jadi ketika Bapak, kan kita sedang bicara dalam konteks kita berbeda iman ya, Pak ya. Beda iman kita gitu. Artinya ketika kita berbeda iman, kita tidak bisa menggantungkan, ya, kita tidak bisa menggantungkan argumen kita berdasarkan iman. Kenapa? Kalau kita menggantungkan argumen berdasarkan iman masing-masing, nggak akan nyambung, Pak. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita ingin omongan kita nyambung, kita harus ambil jalan tengah. Jalan tengah itu apa? Jalan tengah itu adalah pembicaraan secara akademis, dan pembicaraan secara akademis itu tidak itu netral, sifatnya netral. Artinya dia tidak condong ke Bapak, tidak condong ke saya, itu berdasarkan bukti-bukti. Nah, kalau kita bicara masalah bukti-bukti, yang saya minta adalah bukti-bukti empirisnya apa. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwa kitab suci Bapak itu berasal dari zaman yang disebut Muhammad. dari zaman masanya Muhammad, ya, masanya Muhammad sebagai dia memberitakan wahyunya itu, ya kan, itu dari itu. Nah, itu kan adalah narasi yang berasal dari internal Bapak, narasi yang diterima oleh iman Bapak. Akan tetapi saya sebagai orang yang tidak beriman kepada agama Bapak, saya hanya bisa melihat itu berdasarkan bukti-bukti fisik. Apa yang bukti-bukti fisik yang bisa kita minta adalah bukti-bukti fisik itu adalah bukti-bukti manuskrip. Ya, bukti-bukti benarkah tulisan-tulisan itu sudah ada sebelum dalam konteks ini adalah sebelum peperangan itu, atau bahkan pada saat Al-Quran itu sudah ada berasal dari zamannya Muhammad, ataukah berasal dari zaman jauh setelahnya gitu loh. Nah, yang saya minta adalah bukti-bukti. Berbeda ya kalau di dalam Alkitab, ya, Alkitab misalnya Perjanjian Baru lah, kita misalnya Perjanjian Baru atau keempat Injil gitu kan, kita bisa membuktikan itu walaupun kita punya manuskripnya dari abad ke-3, abad ke-4, kita bisa membuktikan bahwa manuskrip itu bisa paralel, bisa di-trace back sampai dengan ke abad pertama. Dari mana? Karena kita punya peninggalan-peninggalan yang lain, peninggalan-peninggalan fisik yang bisa membuktikannya, tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, kutipan-kutipan bapak-bapak gereja terhadap keempat Injil itu. Jadi kita bisa buktikan itu secara fisik, Pak, ya, bukan secara narasi. Nah, yang saya minta adalah secara fisik. Benarkah Al-Quran itu berasal sudah ada di zamannya Muhammad secara bukti-bukti fisik? Bukti-bukti fisik itu apa? Bukti-bukti fisik itu ya peninggalan-peninggalan tulisan-tulisan yang langsung berasal dari abad ke-7 itu, minimal dari abad ke-7. Dan sepanjang yang saya tahu itu tidak ada yang dari abad ke-7. Walaupun ada yang paling awal itu ya, manuskrip Sanaa itu hanya berapa lembar, itu pun berasal Manuskrip dari sebelum. Sanaa Sebelum. diumpetin, Pak. Kalau Iya. manuskrip Sanaa diumpetin, manuskrip Birmingham yang ditunjukin yang 2 lembar. Yang 2 lembar. Dan itu pun narasinya mengenai Seven Slaver. Seven Slaver itu adalah narasi yang kita ketahui sudah ada sebelum Islam lahir gitu loh. Artinya bisa saja bahwa yang Birmingham itu bukanlah salinan dari Quran, akan tetapi salinan dari cerita Seven Slaver itu. Karena apa? Karena carbon datingnya itu berasal dari masa sebelum Muhammad lahir gitu loh. Nah, jadi yang saya minta adalah bukti-bukti tertulis, bukti fisik. Oke. Teman-teman, ini baterai tinggal 3 lagi nih. Nanti kita sambung lagi ya. Oke. Teman-teman ya, Bu Esther